Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Hari ini, di video kali ini kita pengen review dan unboxing salah satu alat elektronik ya, yaitu set-top box. Yang mana ini merupakan alat untuk menerima siaran TV digital yang bisa dipakai di televisi ataupun TV yang belum digital ya, seperti itu. Jadi alat ini berfungsi sebagai penangkap sinyal bagi TV yang belum bisa menangkap sinyal digital secara langsung atau bawaan langsung dari TV-nya. Jadi ini merupakan alat tambahan yang mana ini juga bakal nanti kepakai cepat atau lambat di bulan mulai bulan ini ya, kayaknya mulai tahun ini pemerintah berencana untuk ASO ya. ASO itu kan analog switch off kayak gitu. Jadi mau nggak mau kita yang masih mau nonton TV wajib untuk bisa nonton siaran TV digital, dan bagi yang TV-nya belum digital bisa pakai alat tambahan ini berupa set-top box seperti itu. Jadi kebetulan kali ini saya membeli set-top box seharga 200.000 di Shopee. Itu brandnya Tanaka. Jadi hari ini baru datang dan langsung saya pengen coba unboxing sekaligus review ya. Ini apa aja gitu barangnya di dalamnya, seperti itu, dan seperti apa tipe ataupun model-model perangkat-perangkat di dalamnya. Dan ini baru datang hari ini tanggal 26 Januari 2022. Jadi ini merupakan update terbaru ya. Jadi apakah ada pembaruan atau seperti apa dari set-top box-nya, langsung aja kita cek di sini. Oke. Masih aman, semuanya masih aman. Kita buka bungkusannya. Ini saya beli harganya 200.000. Dan ya seperti ini penampakan. Oh iya, saya juga beli sama ini ya, HDMI ya, kabel HDMI. Jadi udah include sama HDMI. Kita singkirkan dulu. Oke, jadi seperti ini penampakan dari si Tanaka ya. Tanaka ini yang saya tahu Tanaka tipe T2 kayak gitu. Jadi di sini ada simbol ataupun huruf untuk DVB T2, berarti ini Digital Video Broadcasting Terrestrial 2 secondary generasi 2 kayak gitu. Nah, ini ada tulisan set-top box. Ini Tanaka juga udah SNI. Saya jujur memilih set-top box ini kemarin surveinya kurang lebih ada ya berapa minggu. Jadi saya ngecek di berbagai e-commerce, di internet, di online, dan saya memutuskan untuk beli Tanaka karena pertama Tanaka ini salah satu brand yang paling banyak dijual ya, dan paling banyak terjual di masyarakat sejauh ini. Yang kedua, saya melihat ini udah SNI, jadi berdasarkan rekomendasi dari pemerintah kan sudah ada beberapa brand yang udah SNI dan direkomendasikan pemerintah, jadi saya pilih ini. Ketiga, juga dari segi harga tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah, jadi menurut saya, karena saya melihat ada beberapa brand yang lebih murah dari Tanaka dan ada beberapa brand yang lebih mahal dari Tanaka, seperti itu. Jadi saya pilih yang tengah-tengah karena tadi alasan-alasannya harganya affordable, cukup bisa dijangkau untuk orang seperti saya yang orang biasa. Kemudian SNI juga udah direkomendasiin pemerintah. Kemudian salah satu brand yang cukup banyak terjual ya untuk alat set-top box-nya sendiri kayak gitu. Nah, di sini ada tulisan perangkat penerima televisi siaran digital. Jadi ini memang khusus alat tambahan untuk menerima ya, untuk menerima siaran ataupun frekuensi televisi digital nantinya. Karena nanti per tahun ini, tahun 2022 bulan April kayaknya beberapa tempat di Indonesia sudah mulai ASO ya, analog switch off gitu. Jadi siaran TV analog mulai dinonaktifkan per bulan April di luar Pulau Jawa setahu saya, karena di Pulau Jawa sudah banyak
siaran TV digital yang sudah diterima oleh masyarakat di Pulau Jawa, tahu saya, karena udah banyak channel-channel yang review juga, sudah banyak channel televisi yang mereka terima, sudah cukup lengkap kayak gitu. Nah bedanya kalau di luar Pulau Jawa itu belum, masih bertahap. Nah saya kebetulan tinggal di Kalimantan Barat. Di sini kita baru terima sekitar 12 setahu saya, tapi nanti kita coba cek lagi. Tapi untuk video kali ini khusus kita bahas dulu si set-top box ini. Jadi ini tampilan depannya. Kemudian ada DVB T2, MPEG, USB, ada Wi-Fi dongle, time shift, kemudian PVR dan Full HD 1080p seperti itu ya. Kemudian kita lihat tampilan belakangnya sama, kurang lebih sama. EWS udah ada early warning system, jadi saya nggak tahu jujur ini fungsinya apa, tapi kayaknya ini juga bagus kalau udah set-top box-nya sudah ada EWS ini, seperti itu. Kemudian ini udah ISO ya, ISO 9001 2015 sorry. Kemudian di sini ada, kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan ya. Ini ada early warning systemnya tadi ya. Ini ada early warning system, kemudian di sini tulisannya Tanaka ya. Kemudian di sini ada semacam fabrikasi ya. Semoga kelihatan ya di sini ya. Nah ini kemudian ada informasi antena dan segala macam yang bisa dipakai untuk ini. Oke, langsung aja kita buka. Nah jadi ini tampilannya set-top box yang ada beserta alat-alatnya kalau kita beli brand Tanaka. Jadi ini ada boxnya, set-top boxnya seperti ini. Ada tulisan Tanaka, ada port USB, kemudian ada tombol-tombol lainnya. Kemudian ini ada ventilasi di belakangnya. Nanti kita buka ya. Ini pengenalan aja dulu. Ini ada buku manual. Ada set-top box, kemudian ini ada remote set-top box-nya, kemudian kabel RCA. Oke, ini kabel RCA ada kuning, merah dan putih. Kemudian saya juga beli ini ya, beli tambahan ya. Ini tidak termasuk sama set-top box-nya. Jadi memang untuk set-top box-nya kalau mau beli Tanaka cuma dapat remote-nya, kemudian set-top box-nya, oke, dan kabel RCA seperti itu. Oke, kita unboxing lagi ininya. Ini saya beli kabel HDMI ya tadi ya. Jadi ini nggak include, ini saya beli terpisah, tapi masih di toko yang sama. Oke, kita buka dulu untuk set-top box-nya. Oke. Pertama ini ada buku petunjuk, kemudian service centernya, ada ya kayak cara penggunaan, cara pemakaian dan segala macam. Ini kita skip aja. Kemudian kita fokus ke sini. Nah jadi buat teman-teman informasi, ini case-nya sudah besi ya. Tapi meskipun sudah besi, tidak ada adaptor, jadi memang langsung saja alatnya, set-top box-nya langsung dari ini, kemudian ke kabel ini. Nah, ini bahannya besi ya, teman-teman. Saya nggak bisa bilang besinya bagus-bagus banget, tapi ya cukup lah menurut saya untuk set-top box kayak gitu ya. Dan setahu saya juga nanya-nanya info ke tetangga saya yang memang paham elektronik, terutama set-top box, dan kebetulan juga jual barangnya. Jadi memang kalau untuk bahan metal ataupun bahan besi ini sendiri memang lebih mudah menyebar ya untuk suhu tinggi, misalnya kayak set-top box ini kan bakal panas katanya kalau dipakai gitu kan. Nah, suhu panasnya itu akan merata gitu. Penyebarannya akan merata ke bagian besi-besi yang lainnya seperti itu. Jadi yang penting
letakkan set top box ini di tempat yang sirkulasi udaranya bagus. Nah, di sini ada sirkulasi kayak ventilasi ya, ventilasi sirkulasi udara. Di sini juga. Nah, bagian depannya itu ada USB ya. Semoga kelihatan ya, ada port USB 1, kemudian ada tombol power, ini tombol M artinya berarti menu. Kemudian ini volume sepertinya ya, volume besar plus gitu kan, plus dan minus. Kemudian ini tombol channel kayaknya, atas dan bawah, kemudian oke. Di sini ada DVB T2, ada Tanaka. Nah, kalau untuk belakangnya ya kurang lebih sama lah ya, ventilasi, ada ini, ada label kayak gitu, biasa aja gitu kan, standar. Kemudian, nah kita bahas di sini. Kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan ya. Di sini ada antena in, ya. Semoga kelihatan ya. Di sini ada antena in, kemudian ada loop out, ada USB 2.0, kemudian ada HDTV. Ini port untuk HDMI ya, berarti ya. Ini port untuk HDMI. Kemudian ini ada untuk kabel RCA, ada kuning, biru, putih dan merah. Kemudian ini ada soketnya. Kayak gitu. Gitu aja ya. Semoga kelihatan ya, nih, semoga kelihatan. Oke. Sekali lagi saya ulang, ini ada kabel untuk antena, kemudian ini kabel loop out. Jadi ini fungsinya adalah untuk kita colokkan ke TV, yang mana ini bakal bisa dipakai buat terima sinyal analog juga. Jadi antena tadi yang terima sinyal analog dicolokkan ke sini, kemudian ada colokan baru lagi dari sini ke TV untuk sinyal analognya, siaran analognya seperti itu. Karena ini kalau udah dicolokkan ke sini nanti akan akan diganti atau diubah menjadi siaran digital seperti itu oleh alat ini. Kemudian ini ada USB, kemudian ini ada HDMI seperti itu. Jadi saya yakin teman-teman lebih paham sih masalah ini ya. Seperti itu kan. Oke, kemudian ini ada remote-nya. Kita buka juga lah ya. Jadi untuk membeli set top box per tahun 2022 ini bulan Januari, teman-teman bakal dapat boxnya, set top boxnya, kemudian ada menu juga. Menunya kurang lebih standar ya, sama, ada power, ada mute dan lain-lainnya. Jadi kurang lebih sama. Apakah ada baterainya? Kita cek. Oh ada, berarti udah include sama baterai ya. Baterai biasa standar. Kemudian untuk ini kabel RCA, ini kabel RCA fungsinya memang untuk connect ke dari set top box ke TV ya. Jadi sesuaikan aja dengan warnanya, misal ini kuning berarti ke kuning kayak gitu kan. Kemudian ini putih, ini merah misalnya. Ini nanti teman-teman bisa pakai kabel RCA ini untuk TV-TV yang misalnya masih TV tabung seperti itu. Karena biasanya TV tabung tidak ada kabel HDMI. Jadi teman-teman bisa pakai kabel RCA ini, sesuaikan aja dengan warna-warna masing-masing di portnya untuk bisa dicolok ke TV tabung seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman TV-nya udah LED, jadi teman-teman masih bisa menggunakan kabel RCA. Biasanya tetap ada kabel RCA di TV LED, tapi alangkah mungkin lebih baik ya ketika memang udah LED pakai kabel HDMI aja, karena kabel HDMI itu bisa membuat siaran TV-nya jauh lebih baik kualitas gambarnya seperti itu. Karena kabel RCA itu agak beda ya dengan kualitasnya dengan kabel HDMI seperti itu. Ini saya beli terpisah kabel HDMI-nya, mungkin bisa saya coba dulu bentar untuk konekkan ke sini. Ini maaf ya, nggak saya gulung karena saya kan lagi nggak di rumah, jadi nggak bisa saya bongkar semua kayak gitu. Jadi untuk sementara gini aja dulu. Nah, ini nanti bakal seperti ini. Kabel HDMI nanti dicolok ke TV LED kalau mau pakai TV LED. Nah, yang ini satu dicolok ke sini ke set top box, yang satu dicolok ke TV. Begitu juga dengan ini, bisa dicolok satu-satu, kan ada dua kabel ya, ada dua kabel.
dua port, satu dicolok ke set top box, satunya lagi ke TV, jadi akan nyambung semua seperti itu. Kemudian ini manual booknya, saya rasa di sini bakal lengkap sih. Ini ada kartu garansinya juga, dan ini ya informasi ya. Jadi di sini set top box ini setahu saya garansinya kurang lebih 1 tahun dari Tanaka-nya. Jadi kalau misalnya ada masalah atau apa bisa cek langsung ataupun klaim garansinya ke service center masing-masing yang ada di kota-kota terdekat. Ini kalau saya baca ya, di service center di Indonesia itu ada di Jakarta, ada di Cikarang, ada di Bandung, Surabaya, Malang, Purwokerto, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Pontianak, Manado, dan Makassar. Nah kebetulan saya tinggal di Pontianak, jadi kalau misalnya mau klaim apa gitu mungkin masih bisa ya, kayak gitu. Tapi saya yakin sih selain kota-kota ataupun daerah-daerah yang tadi nggak disebutin juga pasti ada, cuma mungkin nggak tertulis aja. Dan mungkin bisa di Google aja masing-masing di daerah kalian ada nggak service centernya Tanaka gitu. Dan sekali lagi saya bikin video ini bukan karena saya di endorse sama Tanaka, enggak, tapi emang murni untuk pemakaian pribadi karena TV saya di rumah itu masih sudah LED tapi belum digital. Jadi mau nggak mau saya harus beli set top box ini untuk bisa menerima dan menonton siaran TV digital kemudian hari gitu, ke depannya seperti itu. Nah nanti mungkin saya akan coba review instalasi ataupun hasilnya ya nanti ya di TV ya, karena saya masih belum di rumah. Nanti saya coba bikin video terpisah. Jadi video kali ini cuma untuk unboxing aja Tanaka. Misalnya kita beli set top box Tanaka T2 ini dapatnya apa aja kayak gitu. Nah jadi ini dia yang kita dapat ketika membeli set top box dari Tanaka. Nah seperti itu. Semoga kelihatan semua ya. Nah jadi nanti teman-teman kalau beli dapat ini set top box, ini, kemudian dapat remote, dapat kabel RCA, dapat buku petunjuk seperti itu. Nah saya juga beli di tokonya tambahan kabel HDMI kurang lebih 1 meter Pak. Oke baik, terima kasih buat teman-teman yang udah mau nonton. Semoga informasi ini bermanfaat, semoga video ini bermanfaat. Saya tidak mengajak teman-teman untuk beli Tanaka, tapi ya itu kembali ke kalian lagi. Silahkan survei masing-masing tentang set top box yang mau teman-teman beli dan mau dipakai. Sesuaikan dengan kebutuhan, sesuaikan dengan kondisi teman-teman, budgetnya berapa, biaya yang teman-teman punya berapa. Saya beli ini memang karena kebutuhan pribadi, dan saya pilih Tanaka tadi karena udah saya sebut tadi ya alasan saya membeli Tanaka gitu. Tapi sebelumnya saya juga survei sih ke brand-brand lain kayak Matrix, Phoenix kayak gitu, yang Wellhome apa segala macam. Saya sudah coba survei, tapi saya memutuskan untuk beli nih Tanaka ini seperti itu. Jadi ini informasi cuma untuk memberitahu teman-teman gimana sih kalau misalnya beli set top box Tanaka ini kayak gitu dapat apa aja gitu, harganya berapa kayak gitu. Nah, oh iya saya juga lupa mengingatkan ini bisa dipakai untuk antena TV biasa ya. Jadi mau dia antena TV indoor, outdoor atau apapun ya menurut saya bisa aja. Yang penting teman-teman sesuaikan aja dengan kualitas antenanya lagi kayak gitu. Nah kalau di sini ada kelihatan ya, ini ada informasinya. Saya lupa banget, mohon maaf sebelumnya. Padahal udah mau closing ya kan. Ini ada bisa dibaca sendiri kayak gitu kan teman-teman seperti apa. Nah itu ada beberapa antena, misal kayak antena indoor TV 888, antena indoor lain-lainnya kayak gitu. Nah sebenarnya indoor atau outdoor sama aja ya, maksudnya dalam arti sama-sama bisa dipakai, tapi kembali ke kualitas dari antenanya. Dan saya cuma rekomendasiin kalau bisa pakai antena yang outdoor kayak gitu, karena lebih kuat kan nangkap sinyalnya seperti itu. Baik, terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa bantu like ya, komen, subscribe, bantu saya untuk dapat 1000 subscriber pertama. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.